Artinya gimana melihat itu, Prof? Satu sisi Prof Yusril secara keilmuan mengatakan bahwa itu ada cacat hukum dan terbukti kan sekarang memang menjadi problem hukum gitu sampai dibawa ke MK. Dan saya mengatakan putusan ini problematik dan mengandung cacat hukum di dalamnya. Dan saya tunjukkan di mana cacat hukumnya itu. Karena yang dua ini, yang mestinya itu adalah dissenting, tapi dibilang konkuren. Berarti tidak ada kesalahan teknis yang di dalam pembuatan putusan. Nah, ini ada implikasinya terhadap diktum keputusan itu sendiri. Walaupun itu putusan problematik ya, tapi dilihat dari segi kepastian hukum, diktum keputusannya itu jelas. Pengadilan itu harus mengakhiri sesuatu. Kalau Anda mau berdebat adil atau tidak adil, Anda mau menyelesaikan putusan yang problematik itu soal lain. Silahkan. Jadi seperti itu. Jadi jangan orang-orang setiap kali ketemu saya, Bang, kenapa Abang itu inkonsisten sekarang, mencela-mencela? Apa Abang ini sudah dekat-dekat dengan penguasa, dapat jabatan, dapat duit banyak? Saya bilang, saya terakhir jadi pejabat itu tahun 2007. 2024 gimana, Bang? Hari ini saya nggak pernah pegang jabatan apapun. Ya. Artinya gimana melihat itu, Prof? Satu sisi Prof Yusril secara keilmuan mengatakan bahwa itu ada cacat hukum dan terbukti kan sekarang memang menjadi problem hukum gitu sampai dibawa ke MK. Betul. Itu saya ucapkan 1 hari sesudah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan 90 itu. Dan saya mengatakan putusan ini problematik dan mengandung cacat hukum di dalamnya. Dan saya tunjukkan di mana cacat hukumnya itu. Ya, saya bilang bahwa ini dissenting opinion yang sebenarnya mereka bukan konkuren. Konkuren itu keputusannya itu sama, tapi argumentasinya berbeda. Kayak saya mau datang ke Kompas ini, mungkin saya lewat Palmerah, ada lagi saya lewat barangkali Pejompongan, tapi tujuannya ke Kompas kan begitu. Nah, karena yang dua ini, yang mestinya itu adalah dissenting, tapi dibilang konkuren. Berarti tidak ada kesalahan teknis yang di dalam pembuatan putusan. Nah, ini ada implikasinya terhadap diktum keputusan itu sendiri. Yang saya bilang ini ada problematik dan ada cacat hukum di dalamnya. Lalu waktu itu saya mengucapkan, karena saya menyadari ini problematik, saya bilang, andai kata saya Gibran, dia bilang, saya nggak akan maju, karena saya tahu ini problematik. Ya. Tapi kalau beliau mau maju, ya saya hormati itu keputusannya beliau, gitu. Nah, hanya sayang kalimat saya yang terakhir ini kan tidak diungkapkan lagi, ya karena beritanya kan diedit, dipotong-potong begitu. Jadi kemudian di MK kan ditanya oleh salah satu lawyer lawan lah, Pak Yusril tuh ngomong begini, putusan ini problematik. Saya bilang, siapa yang mengatakan putusan 90 itu tidak problematik? Semua bilang ya problematik. Sampai hari ini masih problematik. Sampai ada putusan etiknya juga pula. Sampai ada putusan etiknya segala, itu problematik. Cuman saya bilang begini, walaupun itu putusan problematik ya, tapi dilihat dari segi kepastian hukum, diktum keputusannya itu jelas. Ya, diktum keputusannya itu mengatakan bahwa ketentuan umur 40 tahun untuk menjadi syarat calon presiden wakil presiden itu bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimaknai ya pernah atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih dengan pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Nah, itu clear. Nggak ada perbedaan apapun mengenai soal itu. Jadi saya selalu mengatakan begini, putusan bisa aja problematik, tapi diktum putusan jelas. Dan kalau kita dihadapkan kepada satu pertanyaan ya, jangan persoalan problematik begitu. Antara keadilan dan kepastian hukum, itu kan debat panjang dalam filsafat hukum. Iya kan? Nggak selesai-selesai itu barang. Sejak dari zaman Plato, Aristoteles sampai hari ini orang masih berdebat yang adil dan yang pasti mana yang harus didulukan. Ya. Bukan tidak ada upaya untuk menyatukan itu. Saya pernah menjadi promotor kandidat doktor di
UIN Syah Kuala, Banda Aceh. Saya guru besar UI, tapi kok jadi promotor di UIN ya. Dia membahas tentang hukum Islam, ya, membahas kitab Al-Muwaffaqat yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi, berusaha untuk menyelesaikan dilema antara keadilan dan kepastian hukum. Tapi dalam teori bisa, dalam praktek kita dihadapkan kepada persoalan itu. Jadi istilahnya itu, kenapa kita bikin pengadilan? Ya, supaya tiap-tiap persoalan itu ada akhirnya. Kalau enggak kan kita berdebat terus. Nah, berdebat terus itu bukan dalam penyelenggaraan negara. Berdebat terus itu di pondok pesantren, di kampus. Orang mau berdebat, debat aja silahkan. Itu kerjanya akademisi. Tapi ketika orang itu menyelenggarakan negara, itu harus ada keputusan. Kepastian. Nah, kepastian itu harus ada. Dan apakah orang yang di bawah umur 40 tahun dan pernah atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih dengan pemilu termasuk pilkada itu, boleh menjadi presiden atau wakil presiden? Jawabnya boleh. Putusnya problematik, ya itu problematik soal lain. Ya. Anda kata misalnya begini nih, saya nih dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh pengadilan, inkrah. Terus orang mengatakan, oh ini putusnya ada cacat hukum, ya. Ini putusnya nggak adil, dieksaminasi lah, dipanggil LSM, dipanggil advokat, berdebat mengenai ini, mengatakan ini putusan nggak benar. Nah, terus apakah saya tidak dieksekusi? Kan udah diketok ya? Tetap aja dieksekusi harus karena udah dieksekusi. inkrah. Iya. Pengadilan itu harus mengakhiri sesuatu. Kalau Anda mau berdebat adil atau tidak adil, Anda mau menyelesaikan putusan yang problematik itu soal lain. Silahkan. Kan sampai sekarang ada di KPP bersidang, ya kan? MK bersidang. Di pengadilan Tun digugat, di pengadilan negeri Jakarta Pusat digugat perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Silakan debat, tapi kepastian harus jamin. Kalau nggak ada akhirnya. Kalau nggak ada akhirnya negara ini kacau. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan orang-orang setiap kali ketemu saya, Bang, kenapa abang itu inkonsisten sekarang mencela-mencela? Apa abang ini sudah dekat-dekat dengan penguasa, dapat jabatan, dapat duit banyak? Saya bilang, saya terakhir jadi pejabat itu tahun 2007. 2024 gimana, Bang? Hari ini saya nggak pernah punya jabatan apapun. Ya. Kalau dibilang saya dapat duit banyak, ya. Pada waktu saya berhenti jadi Mensesnek, ya, Anda bisa buka filenya KPK. Dan itu sering dikutip oleh media. Harta kekayaan saya itu tinggal 2 miliar 100 juta. Itulah kekayaan. Kalau sekarang saya bilang, berapa kekayaan Anda sekarang? Ya saya nggak perlu lapor sama Anda, saya bilang. Saya bukan pejabat. Kalau saya pejabat, saya perlu lapor. Kalau nggak pejabat, lu ngapain dulu tanya-tanya? Rezeki orang kalau lu persoalin, lu mikirin rezeki sendiri lah. Jangan mikirin rezeki orang. Tapi katanya dikit lagi. Oktober nanti. Gimana? Kamu jaksa agung, Bang. Oktober nanti udah lapor LHKPN lagi. lagi. Ya nanti kalau jadi pejabat lagi. Kalau jadi pejabat lagi kan lapor, tahu kan, oh sekian. Nah, ternyata Yusril lebih banyak duitnya ketika nggak jadi pejabat. Tahu kan? Bisa jadi. Nah, jadi jangan dikira nanti saya mau jadi pejabat itu karena saya mau duit banyak. Enggak. Saya jadi pejabat justru nggak dapat apa-apa, malah tambah sedikit duitnya. Iya. Tapi ketika nggak jadi pejabat, saya bisa jadi advokat. Ya. Karena lawyernya harus cuti ya, Prof. Ya barangkali ya saingan saya cuma Hotman Paris. Bang Hotman. Lihat cincinnya aja udah kalah kita kan. Kalau preskon nggak usah lighting deh, isi lo. Liburannya juga udah kalah jauh, Prof. Yusril liburannya sama. Oke. Nah ini Prof, ada pertanyaan juga. Waktu itu kalau nggak salah, Prof, juga kan kita ini juga nggak bisa melepas Prof sebagai ketua umum PBB ya yang di Koalisi Indonesia Maju. Nah soal tadi pandangan Prof bahwa ada problematik atau cacat hukum dalam pencalonan putusan MK 90 itu, Prof. Iya. Itu ketika disampaikan maju kan. Dan saya dukung setelah dia maju. Nah itu tapi sempat disampaikan di KIM gimana di waktu koalisi, itu, Prof? Ya itu dia, kan saya bilang begini, saya menghormati perbedaan. Ya, saya bisa aja nggak setuju sama orang, ya. Tapi kalau itu keputusan dia, saya harus menghormati putusan itu. Kan nggak mesti orang itu harus pendapat sama saya ya. Dalam demokrasi itu kan selalu ada adagium begini ya. Saya tidak setuju sama pendapat Anda ini. Sampai kapanpun Anda berpendapat akan saya tentang habis-habisan. Dalam pada itu, kebebasan Anda untuk mengungkapkan pendapat itu akan saya bela mati-matian. Ya, jadi kan demokrasi harus seperti itu. Jadi kita harus menghormati adanya perbedaan. Ya, ada kata saya Gibran, saya nggak akan maju. Tapi kalau beliau mau maju, saya hormati keputusannya. Ya. Oke. Ya, jadi
bukan karena kita terus ngotot. Kalau kita jadi LSM atau jadi pengamat boleh aja ngomong gitu. Tapi saya kan berada di situ. Saya ketua partai, saya ikut dalam koalisi Indonesia Maju. Bisa aja di Kim saya mengatakan, oh saya nggak setuju Gibran. Oh, udah kita musyawarah. Kalau gitu kita voting, Bu Yusril. Voting misalnya saya kalah. Demokrasi kan orang yang kalah harus ikut suara orang yang menang. Ya. Kalau kita ini nggak bisa demokrasi begitu. Kita ini kalau kalah ngambek. Ngambek keluar atau ngomong macam-macam atau bikin partai sempalan. Kan nggak bisa begitu. Saya kira demokrasi itu harus membuat kita jadi dewasa. Ya, kita bisa beda pendapat dengan seseorang dan saya sendiri pun di dalam partai saya sendiri juga begitu. Orang yang sangat oposisi dengan saya ngomong begini-begini, ngomong begini-begini, ya akhirnya saya bilang oke, ya kita adakan ini jabatan baru ini dan saya tunjuk orang itu jadi ketuanya. Biasanya punya dia kerja kayak apa. Jadi saya pikir demokrasi itu harus seperti itu. Cuman sekarang ini kita kan nggak bisa berdemokrasi ya, kita belum dewasa. Belum dewasa. Tapi waktu Prof menyampaikan itu, tanggapan Pak Prabowo gimana, Prof? Kita sih nggak mengandalkan oposisi dalam rapat itu ya, karena memang kita itu sudah ada kesepakatan di dalam koalisi itu. Kita boleh mengusulkan nama-nama calon wakil presiden kepada Pak Prabowo, dan itu memang dilakukan dalam rapat, dalam kertas yang kasih kertas satu-satu itu ya. Silakan maju-majukan, dan ya setelah beberapa hari kemudian seingat saya surat itu disampaikan, Pak Prabowo mengatakan ini ternyata ya cuma tinggal ada 3 calon. Ya, 1 calon berasal dari luar Jawa, 1 dari Jawa Barat, 1 dari Jawa Timur. Nah, timbullah spekulasi. Oh, siapa ini? Yang luar Jawa barangkali Pak Yusril, katanya kan nggak ada orang lain pada waktu itu kan. Yang Jawa Barat mungkin Pak Erik, Jawa Timur mungkin Bu Khofifah. Nah, kita sesama kita ini kan juga saling berdiskusi ya. Saya juga ngomong-ngomong sama Erik, ya ngomong sama Lutfi, ya yang temannya ini. Jadi gimana Bang? Ya, Abang maju atau Erik maju? Kan, ya sebenarnya terserah Pak Prabowo lah apa yang beliau mau. Ya ngomong ke sana kemari, ujung-ujungnya kita bilang, cuman gini bos, katanya, kalau MK putuskan, ya di bawah 40 tahun boleh maju ke sini, ya selesailah pada ini. Kita mau apa lagi? Gitu. Jadi itu kita sama Erik pun nggak ada yang tegang. Ya fair-fairan. Ini kita ketawa. Dia bilang ya, kalau misalnya sudah diputuskan itu ya Pak Gibran maju, ya kita mau ngomong apa lagi, Rik? Ya udah kita diam aja lah, ya kan? Udah kita tunduk aja lah pada putusan ini. Gitu. Jadi kenapa harus begitu? Ya saya ketua partai, saya dalam koalisi. Ya kalau saya tidak jadi ketua partai, saya cuma orang luar, kan saya bisa bertindak. Ngapain kalau nggak setuju, lu pergi dong situ, lu lawan dong. Ya itu kan ada, ya kata orang Melayu itu berbeda tempat berpijak, berbeda pula benda yang nampak kan gitu. Coba Anda ada di dalam, Anda bisa ngomong gitu kan? Enggak. Ya, jadi saya harus mencari satu kompromi sebanyak-banyaknya dan saya konsisten setelah Pak Gibran dibolehkan oleh KPU dan dicalonkan oleh diterima oleh Pak Prabowo, Mas Gibran datang ke rumah. Ya, selamat Mas Gibran, saya dukung Anda dan akan bantu Anda apa yang diperlukan. Ya, nanti bantu masalah-masalah hukum. Dan saya lakukan. Jadi bukan berarti saya terus dibilang mencela-mencela semua itu. Ya, saya pikir harus dilihat urutan-urutannya itu seperti apa. Ya, memang bisa jadi mencela-mencela ya kalau orang itu ya doyan nonton video hoax atau nonton berita editan digunting-gunting terus diedit jadi hoax, jadi bertentangan omongan saya. Tapi kalau misalnya disimak betul-betul sesungguhnya secara kronologis sebenarnya nggak ada sesuatu yang bertentangan sebenarnya. Cuman waktu itu Prof Yusril juga kenapa masuk dalam golongan orang yang wah selesai nih kalau MK kasih masuk itu barang, padahal kan maksudnya kan kalau fight kan udah bikin SKCK, terus siapa juga yang nggak tahu Prof Yusril kan dari tahun 99 udah siap maju itu kan belum ada putusan MK. Putusan MK 90 itu belum keluar. Dan saya pun waktu itu sempat agak sedikit keliru juga mengamati putusan MK itu kan ada beberapa putusan yang sebelumnya itu kan menolak. Oh iya. Ya kan? Saya pikir nih pasti udah selesai nih barang. Tiba-tiba yang 90 itu malah mengabulkan. Dan itu memang kita semua pun kaget dengan hal itu kan. Jadi saya sih nggak mau ngotot juga terus kenapa nggak lawan terus ya. Saya pikir tahun 99 aja saya itu sebenarnya tinggal selangkah aja jadi presiden. Iya. Kalau saya tidak ngotot
Karena saya bisa bilang sama Amin Rais misalnya pada waktu itu ya, Amin kan ketua. Karena untuk menjadi calon presiden itu kan udah ditutup pencalonnya itu jam 8 pagi. Jam 10 kan mulai dibuka sidang MPR. Saya tungguin jam 8 pagi itu di sekretariat. Nggak ada yang daftar. Cuman Prof Yusril doang waktu itu. Dan saya mendaftar sendiri itu dengan segala persyaratan yang diminta saya penuhi. Ya. Waktu itu Sekretariat Jenderal MPR kita tanya, ada yang kurang nggak? Enggak. Tim penguji kesehatan, surat keterangan Mahkamah Agung, SKCK sekarang dari Kapolri, semua lengkap. Belakangan saya tahu Bu Mega sama Gus Dur kan tidak menyerahkan berkas itu. Coba kalau waktu itu saya bilang, Pak Amin, Anda mengatakan ketiga-tiga calon telah memenuhi syarat. Coba wakil-wakil fraksi ini Anda suruh menghadap ke depan, periksa syarat-syarat Gus Dur, saya Mega. Dan saya tahu nggak ada syarat itu. Menurut TAP MPR pada waktu itu, kalau calon nomor satu itu harus disahkan secara aklamasi. Itu pun saya masih mundur jadi udah presiden depan mata daripada saya ribut. Ribut, Anda tahu sendiri PDIP pada waktu itu. Anda tahu sendiri Gus Dur pada waktu itu. Kalau saya mengalahkan Gus Dur dan mengalahkan Bu Mega, anak umur 40 tahun, ya, saya jadi presiden paling muda dalam sejarah Republik kan, daripada Bung Karno dan Pak Harto. Apa yang jadinya dengan saya? Gitu. Saya bisa memberita dengan tangan besi. Saya lawan aja kalau mereka macam-macam. Jelek kan gua presiden, lu mau apa? Tapi kan saya nggak mau. Jadi jangan kalau tiap hari saya baca komentar orang di berita-berita itu ya, di medsos itu ya, kalau beritanya sih benar, cuman komen-komennya itu ngeri kita kan. Ngeri. Kearifan lokal gitu. Ngeri ya namanya itu, komen-komennya itu kan caci maki, haus jabatan, gila jabatan. Dari tahun 2007 saya nggak pernah jabatan, saya bilang kan. Saya ditawari jadi ketua MK, saya nggak mau, sama Pak SBY waktu itu. Suruh jadi dubes, saya nggak mau. Bahkan ketika saya diberhentikan sebagai Mensesnek ya tahun 2007 itu kan ada protes keras dari Yusuf Kala. Ya. Kenapa Yusuf diberhentikan? Ya. Asal usulnya pemerintah ini kan hanya dari Demokrat dan PBB. Kata Yusuf Kala, Yusuf itu pemegang saham pertama, kan harus diberhentikan begini. Kalau Pak Yusuf panggil lagi, saya panggil sama Yusuf Kala. Ya, udah deh, kau masuk lagi kabinet. Jadi apa Pak Yusuf? Kau jadi Mendagri. Ya, Pak Ma'ruf sudah sakit, sampai meninggal kan, Pak Muhammad Ma'ruf Mendagri. Dia bilang Pak Yusuf, ya, saya ini udah diberhentikan dari kabinet. Ya sudahlah, saya nggak mau lagi. Ya, yang begini ini kan ya kalau diomongkan nggak enak, tapi kalau nggak diomongkan ya orang tuh nuduh kita ya nggak gila jabatan, seolah-olah yang ngejar jabatan banget. Closing Prof, ini pertanyaannya politik kalau closing Prof. Harus. Ini titipan Prof dari belakang. Prof, kalau misalnya nanti akhirnya MK memutuskan bahwa menolak semua tuntutan 01 dan 03 dan menyatakan memang hasil dari KPU sah untuk Prabowo Gibran. Ini sebagai seorang ketua umum partai politik gitu Prof. Prof melihat sekarang di internal KIM, apakah kemudian setelah itu para elit ini akan bersatu, artinya parpol-parpol di luar KIM akan bergabung jadi semakin besar gitu untuk pemerintahan ke depan, atau sebaliknya justru malah ada poros oposisi yang cukup kuat nih untuk melawan pemerintahan ke depan nih Prof? Sebenarnya kultur oposisi itu tidak begitu kuat dalam tradisi politik Indonesia sebenarnya. Dia menjadi kuat itu kalau di latar belakangnya perbedaan ideologi yang tajam. Ya. Seperti misalnya dulu antara Masyumi dengan PKI. Ya. Itu barangkali lebih 90% mereka itu nggak bisa kerjasama, nggak bisa kompromi. Muhammad Nasir mengatakan pada saya hanya satu kali dia kompromi sama PKI. Ketika mengajukan mosi integral, membubarkan Republik Indonesia Serikat dan membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui apa yang disebut dengan mosi integral Muhammad Nasir. Pak Nasir mengatakan dia berdiskusi panjang sama Aidit, ya, dan bermalam-malam katanya dia berdiskusi dengan Insinyur Sakirman, Sekjen PKI pada waktu itu. Tapi setelah itu agak sulit mereka untuk bekerjasama dan selalu tegang begitu. Nah, setelah konflik ideologi itu reda, ya seperti sekarang, sebenarnya kultur oposisi itu tidak begitu kuat dalam masyarakat kita. Orang selalu tergoda untuk kekuasaan, ya, apapun dalihnya. Tapi ujung-ujungnya adalah bagaimana bagi-bagi kekuasaan.
Saya ingat tahun 99 pada waktu awal reformasi kan kita juga mencoba untuk kompromis ya. Makanya Gus Dur terpilih sebagai presiden, Bu Mega wakil presiden, lantas kemudian Amin Rais jadi ketua MPR, lantas Akbar Tanjung jadi ketua DPR. Itu sebenarnya bagi-bagi kue, tapi tanpa kompromi seperti itu mungkin ketegangan tuh akan terus memuncak dan tidak baik bagi kita. Nah, saya dulu masuk orang ya saya agak heran. Ini gimana sih Pak Jokowi ini, saya pikir ya, saya disuruh menghadapi MK, habis-habisan di MK pada waktu itu sengketa Pilpres, tiba-tiba Pak Prabowo menang, Pak Prabowo-nya bergabung. Ya, sempat waktu itu saya sempat ngolok-ngolok Pak Andre Rosiade ya, ada satu dialog ya, yang Najwa Shihab. Saya bilang ya kami ini mati-matian membela ini, tapi jangan-jangan nanti sudah selesai, yang menikmati malah Pak Andre Rosiade ini, kita ditinggalin, kita bilang. Dan nyatanya ya seperti itu kan. Gabung akhirnya. Sampai hari ini saya nggak pernah ada jabatan apapun. Saya nggak dikasih, minta pun juga nggak. Tapi saya tetap aja bersahabat baik dengan Pak Jokowi. Saya oke-oke aja begitu. Nah, tapi yang ini kemudian jadi bergabung. Dan saya juga pernah mengalami hal seperti itu pada waktu Pak SBY. Pak SBY itu maju calon presiden, mulanya itu di luar pikiran banyak orang. Ya, pada waktu itu kan yang maju hanya 2 partai. Partai Demokrat dan PBB, ya. Belakangan ada Pak Edi Sudrajat masuk, ya. Orang waktu itu ketawa, ini bisa menang apa enggak nih? Saya bilang, ini bisa menang, ya kan? Maka bergabunglah Pak SBY, Demokrat dan PBB, PKPI, Pak Edi Sudrajat. Calonnya kan banyak waktu itu. Pas maju, tahu masuk putaran kedua, Pak SBY lawan Bu Mega. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu? Orang yang selama ini berada di oposisi, yang melawan Pak SBY, ketika ada masuk putaran kedua ini rame-rame masuk gabung ke sini, ke Pak SBY. Dan ketika kabinet sudah terbentuk ya, apalagi kabinet sudah jalan, sempat saya olok-olok, wah ini kok lawan-lawan dirangkul, kawan-kawan ditinggalkan. Nah, itu terjadi. Ya, terjadi yang saya ceritakan tadi, misalnya saya tiba-tiba ganti sebagai Mensesnek, ya, yang menimbulkan prosesnya Yusuf Kala waktu itu kan. Dia bilang pertama kali itu kita bersama Yusuf, kenapa dia dikeluarin? Nah, saya nggak diajak ngomong pada waktu itu. Kata Pak juga. Jadi banyak sekali peristiwa terjadi sebenarnya pada waktu intrik politik segala macam-macam, rivalitas di dalam. Nah jadi mudah-mudahan sekarang tidak begitu. Saya melihat Pak Prabowo itu orang punya komitmen tegas begitu ya, dan dia tahu siapa yang sama-sama berjuang dengan beliau. Jadi walaupun beliau juga menawarkan supaya bersatulah semua, ya saya pikir itu satu ide yang baik ya. Tapi saya yakin bahwa Pak Prabowo itu agak beda dengan yang lain-lain sebelumnya. Dalam hal tidak meninggalkan temannya. Tidak meninggalkan teman-teman. Saya pikir itu penting ya. Karena apa namanya, yang dari awal ini kan sebetulnya sama-sama bekerja yang paling berkeringat lah paling nggak gitu ya Prof ya. Tapi biasalah politik ini kan ya baik-baik juga ada, sikut-menyikutnya juga luar biasa begitu ya. Jadi apa namanya, ibaratnya kalau kita berseloroh nih, kalau masuk ke ruangan ini ada kursi ini, geser-geser, ini karena pemilu udah selesai nih, kursi bisa digeser-geser ini. Tapi kalau pemilu, jangan coba-coba lu geser kursi gua nih. Bisa dipotong kakinya. Kalau tadi kan kita masuk sini digeser-geser kursinya kan enggak apa-apa gitu. Artinya Prof Yusril nggak yakin juga bahwa posisinya akan kuat, tapi kalaupun Pak Prabowo merangkul yang dari luar, teman-teman yang di dalam tetap akan. Kalau saya sih berpikir sebenarnya mesti ada oposisi gitu ya. Sekiranya PDIP dan PKS tetap ada di luar, itu mungkin akan membalance. Sebab pemerintah ini ada kontrol juga begitu. Ya, tapi kita nggak tahu ya. Ya, kabar-kabarnya sudah ada. Ya, apa namanya, Pak Surya Paloh sudah ketemu Pak Jokowi ya. Kemudian ada kabar-kabar angin, Bu Mega lagi mungkin akan bertemu Pak Prabowo begitu ya. Ya PKS mungkin dia, kita nggak tahu lah apa yang akan terjadi. Tapi ya sebenarnya sih kalau pakai omongannya Pak Harto kan, demokrasi Pancasila itu kan demokrasi tanpa oposisi kata Pak Harto dulu kan begitu. Ya, apa namanya, akhirnya zaman Pak Harto kan yang oposisi kan petisi 50 begitu kan. Tapi di DPR-nya sendiri nggak ada oposisi seperti itu. Tapi
kadang-kadang ya kalau saya dengar teman-teman bilang ya kita ini nggak oposisi, nggak juga kita ini kan politiknya amar ma'ruf nahi mungkar katanya. Ya. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu katanya kalau benar kita dukung, kalau salah kita lawan. Gitu. Susah juga. Saya belajar sejarah politik Islam tuh, baru sekarang saya dengar ada istilah politik amar ma'ruf nahi mungkar. Digabungin. Oke dah, kalau gitu. Terima kasih Prof Yusril untuk Thank you, kebersamaan Prof. kita Ya, siang hari sama-sama. ini. Wah, ini 12 SKS Prof ini. Ya, Nggak semoga ada ini. apa-apa ini ngobrol-ngobrol. Prof Jimli udah, Prof Hamdan udah, Prof Yusril udah. Tinggal promosi nih. Tinggal promosi ini kita nih ya. Sudah. Langsung S2 aja kali ya. Gitu sahabat Kompas.com, terima kasih ya yang sudah melihat kita bersama Prof Yusril. Ngegas ya Prof Yusril dan moga tercerahkan ya friend ya. Yo, Itu. Saya Tatang Gurito mengucapkan terima kasih. Saya Vittorio juga mengucapkan terima kasih. Tunggu terus acara kelas Kompas.com. Ngobrol ngegas pasti napal. Gaspol.